saya tampilkan. Oke, kita masuk ke topik tentang Karnaugh Map. Biar lurus gimana ya? Oke. Ini ya. Karnaugh Map. Oke. Nah, apa itu Karnaugh Map? Karnaugh Map ini adalah suatu cara penyederhanaan persamaan logika, okay, menggunakan cara visual. Jadi ada beberapa orang yang suka matematis banget gitu ya. Jadi seperti yang Anda lakukan pada saat Anda menyederhanakan kemarin. Kemudian ada juga yang lebih suka menggunakan cara visual. Nah, saya ambil contoh salah satu, gitu ya. Misalkan gini, ada sebuah fungsi, gitu ya, A, B. Katakanlah fungsinya adalah seperti ini. AB, oke, or A, misalkan seperti ini. Nah, dari sini kira-kira Anda sudah sering mengerjakan kemarin, kira-kira hasilnya apa? Ada yang bisa bantu? Hasil akhirnya? Apa? Oke. Apa kok A? Berarti Anda bisa buat gini ya. B or 1, gitu ya. Dimana ini hasilnya adalah 1, sehingga hasilnya adalah A. Oke. Nah, bagaimana dengan Karnaugh Map? Apa itu Karnaugh Map? Intinya bahwa Karnaugh Map itu adalah saya kecilkan sedikit. Oke. Maaf, ada telepon sebentar. Oke, bentar. Oke, mohon maaf, ada telepon. Nah, apa itu Karnaugh Map? Nah, Karnaugh Map ini adalah suatu peta, gitu ya. Karnaugh itu adalah suatu peta yang menunjukkan jumlah kombinasi yang mungkin timbul. Oke. Nah, sekarang contohnya gini. Yang F ini ya, contohnya yang ini. Ini yang terlibat ada berapa input? Saya tanya. Dan apa inputnya? 2. Apa saja? A dan B. Oke, good. Masing-masing input, ini kemungkinannya apa? A, ini kemungkinannya apa? Kalau nggak 0, 1. Benar ya, gitu ya. B, juga kemungkinannya kalau nggak 0, 1. Berarti total kemungkinannya ada berapa? Ada 2 pangkat N, di mana N ini adalah jumlah input. Berarti totalnya adalah 2 pangkat 2, berarti sama dengan 4. Artinya apa? Kita harus membuat
kotak. Oke. Kotak dengan ada 4 kotak. Gimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya saya gambarkan di sini. Artinya kalau A dan B berarti kita ada 4 kotak. Oke, saya gambarkan di sini. Oke. Di mana salah satu sisi mewakili A, sisi yang lain mewakili B, gitu ya. Yang A berarti kemungkinannya hanya 0, 1, berarti yang di sini hanya 0 atau 1. Atau bisa kita tulis di sini adalah A aksen, di sini adalah A. Oke. Bagaimana dengan B? Sama, di sini adalah kemungkinannya 0, di sini 1. Atau di sini adalah B aksen, di sini B. Oke. Nah, sekarang bagaimana setelah kita memiliki kotak ini, bagaimana kita memasukkan parameter ini? Misalkan contohnya yang ini, yang apa? Yang fungsi ini kita masukkan ke sini. Oke. Sekarang kita lihat fungsi pertama. Oke. Sekarang bagaimana dengan A? A itu adalah kolom yang ini. Jadi kalau ada sebuah fungsi A, oke, mungkin saya buat sederhana dulu sebelum saya masuk ke sini ya. Oke. Saya buat gini dulu aja. Oke. 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 Nah, di sini misalkan ada gini. Oke. Oke. Nggak bisa geser ya. Oke, nggak bisa geser ya. Oke, ini saya geser ke sini. Nah, bagaimana dengan A? Ini contohnya ya. Bagaimana dengan A? A itu adalah di mana semua komponen ini isinya 1. Berarti kalau ada 1 di sini, ini adalah A. Bagaimana dengan B? Kalau B itu adalah di sini. Ini adalah B. Bagaimana B aksen? Saya rasa dengan cara yang sama. B aksen adalah pada saat ini. B aksen berarti yang mana? Yang ini. Paham ya? Artinya apa? Kalau B aksen berarti semua baris ke atas ini adalah B aksen. Berarti kalau A aksen yang mana? A aksen ya berarti semua yang ada di kolom pertama. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada gini. Kalau misalkan ada A aksen berarti A aksen yang mana? Berarti ini adalah B aksen. Adalah B aksen. Kalau aksen adalah pada saat nilainya di sini. Ini adalah A aksen. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau yang diinput adalah yang pertama adalah ini saya tulis ya. AB. Oke. AB, oke. AB adalah titik di mana A, ini A yang ini ya, berpotongan dengan B. B itu yang ini. Oke. Berarti di mana? Berarti titiknya adalah di sini. Paham ya? Jadi AB adalah suatu titik di mana A berpotongan dengan B. Kalau A saja gimana? A saja artinya ya A saja. Berarti kalau yang di sini yang kedua adalah misalkan di sini yang kedua adalah A saja. Misalkan di sini saya ganti hitam saja. Ini adalah AB. Oke. Jadi kotak ini adalah AB.
Sedangkan A saja gimana? A saja adalah di area sini. A itu adalah ini dan ini. Boleh ditulis 2 kali? Enggak perlu. Sekali ada isinya, ya sudah. Itu bisa kita anggap A. Artinya apa? Dari sini kita bisa lihat bahwa AB itu hanya kotak ini. Sedangkan A itu ada 2 ini. Artinya bagaimana? Artinya kita bisa menyederhanakan ini menjadi seperti ini. Menjadi hanya seperti ini, di mana kedua ini adalah A. Oke, semoga Anda nggak bingung di situ. Oke. Nah, kita coba yang lain lagi, gitu ya. Nah, kenapa kok seperti ini? Gampangnya gini. Pada saat kita menyatakan sebuah A, misalkan sebuah fungsi A, B sama dengan A. Oke. Sebenarnya, oke, A ini bisa dijabarkan menjadi AB dan AB aksen. Jadi sebenarnya A ini akan sama dengan AB or AB aksen. Toh kalau saya gabungkan, kan gini ya, A dalam kurung B or B aksen, ini hasilnya adalah 1, berarti hasilnya A. Artinya, kalau saya punya sebuah peta Carnot, oke, di sini A, di sini B, di sini adalah A aksen, di sini A, di sini B aksen, di sini B, oke. Berarti kalau saya punya A, oke, Anda bisa lihat ya, komponen A yang mana sih? Komponen A adalah ini dan ini. Artinya sebenarnya komponen A itu adalah bagian dari ini, di mana di sini adalah, Anda bisa lihat titik ini apa? A berpotongan dengan B aksen. Berarti di sini adalah AB aksen. Kalau titik ini apa? Titik ini adalah, bunder ini adalah A dan B. Sehingga Anda bisa lihat bahwa sebenarnya dari 2 ini bisa dikelompokkan menjadi 1 yang disebut dengan, maaf, warna beda aja ya. Ini bisa saya kelompokkan menjadi 1 yang kita sebut dengan A saja. Intinya seperti itu. Oke ya. Nah sekarang agar lebih jelas, coba kita buat persamaan yang lain. Misalkan sama ya, fungsi A, B gitu ya. Sama dengan misalkan A or A aksen B. Mungkin Anda sering ketemu seperti ini. Atau ini aja deh, biar kita sering menggunakan aksen. A aksen or AB. Kalau menggunakan aljabar, hasilnya apa? Ada yang tahu? Masih ingat kalau ada seperti ini? Hasilnya apa? Masih ingat yang kemarin? Kalau aljabar berarti A aksen or A, gitu. N apa? A or A, N, A aksen or B. A aksen or B. Dimana ini hasilnya adalah 1, sehingga hasilnya adalah A aksen or B. Nah, gimana kalau kita terjemahkan menjadi diagram Carnot? Oke. Kalau kita sederhanakan menggunakan Carnot map, oke, ini A, ini B, di sini ada A aksen A, di sini ada B aksen B, oke. Nah, sekarang yang pertama adalah A aksen, berarti A aksen adalah yang ini. A aksen berarti yang ini dan yang ini. Ini adalah A aksen. Oke. Kemudian yang kedua adalah AB. AB yang mana? AB artinya adalah yang A ini berpotongan dengan B.
Berarti titiknya mana? Titiknya adalah di sini. Oke. Nah, gimana cara kalau kita sudah tahu ada seperti ini yang kita kelompokkan? Nah, kita mencoba untuk mengelompokkan angka 1 ini. Oke. Misalkan yang pertama, kita memang bisa ngambil satu-satu, tetapi alangkah karena penyederhanaan, maka kita harus mengumpulkan yang paling sederhana. Maka di sini paling sederhana yang pertama adalah ini. Berarti kalau yang ini apa ini? Kalau kelompok ini berarti kita bisa sebut aksen. Oke, A aksen. Kemudian yang kedua adalah kelompok ini. Kelompok ini apa berarti? B. Oke, berarti hasilnya adalah fungsi A, B sama dengan A aksen OR B. Paham ya? Sama ya, ini dengan ini. Jadi kita menyelesaikan problem ini secara visual dengan menggunakan ini. Ini menggunakan Carnot. Ini menggunakan aljabar. Oke. Jadi ada dua pendekatan seperti itu. Oke. Oke, nah sekarang kita coba lanjutkan di sebelahnya bisa. Oke. Di bawahnya dulu aja deh. Oke, kita bagi dua aja biar. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan peta Carnot-nya inputnya lebih dari 2? Misalkan ini. Ada fungsi A, B, C. Oke. Sama dengan katakanlah A, B, C or A, B, C aksen or misalkan A, B aksen or misalkan A aksen, B aksen, misalkan seperti ini. Oke. Mungkin kalau Anda menggunakan aljabar, maka Anda bisa menyederhanakan yang ini, gitu ya. Anda boleh menggunakan cara yang tapi biar mudahnya, saya anggap bahwa kalau seperti ini, maka kan Anda kan sama dengan AB, oke, C or C aksen, di mana C or C aksen sama dengan 1, sehingga saya anggap seperti ini, gitu ya. Berarti sama dengan AB, kan gitu ya. Kalau mau panjangnya kan ini bisa dibuat A, B, or C aksen, gitu ya. Dimana ini adalah 1, hasilnya adalah AB. Jadi gampangannya saya coret gini, oke. Kemudian seperti ini juga, ini gimana? Ini yang berbeda hanya A, berarti yang A bisa saya coret, gitu ya. Ini kan sebenarnya yang sama adalah B aksen dalam kurung A or A aksen, ini ya. Dimana ini adalah 1, hasilnya adalah B aksen. Jadi saya tulis di sini adalah OR B aksen, gitu ya. Ini masih ingat seperti cara yang tadi juga, hasilnya adalah dengan cara yang panjang Anda bisa dapatkan, tetapi kalau mau cara panjang berarti kan A or B aksen, gini ya, and B or B aksen. Oke, dimana ini sama dengan 1, berarti hasilnya adalah A or B aksen. Nah, gimana dengan menggunakan peta Carnot? Nah, sekarang saya tanya, inputnya ada berapa ini? Ada berapa? 3, Pak. 3. Berarti kotaknya berapa? 8, Pak. 8. 2 pangkat 3. Oke, good. Berarti gimana buat kotaknya? Berarti kita buat kotak misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini yang harus saya jelaskan terkait peta Carnot. Di sini ada A, B, misalkan seperti itu ya. Di sini adalah C, gitu ya. Jadi di kolom ini, kenapa kok? Karena dua literal kan dua input ini ada 4 kotak, gitu ya. A, B, berarti ada 4 kotak. Di sini ada C-nya, berarti C-nya hanya 2, berarti C aksen dan C
C. Gitu ya. Ingat peta Carnot ini boleh Anda bolak-balik, syaratnya cuma satu. Nah ini yang penting. Syarat Carnot. Carnot. Oke. Yang paling penting adalah kolom atau baris yang berdampingan hanya boleh beda satu input atau satu komponen. Maksudnya gimana? Nah, ini ya yang penting. Misalkan gini ya, katakanlah di sini berarti saya katakan misalkan di sini 00. Oke. Katakanlah diperhatikan 00 berarti A aksen, B aksen. Oke. Setelah 00 berarti Anda katakan 01. Oke, berarti kalau 00 sama ini apakah beda satu? Ya, yang beda hanya B-nya, kan gitu ya. Berarti di sini adalah A aksen B. Gitu ya. Antara kolom ini dan kolom ini yang berbeda hanya B-nya. Berarti masih oke antara ini dan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah AB ke sini gimana? Katakanlah Anda menggunakan 10 atau di sini adalah AB aksen. Pertanyaan saya, apakah antara yang ini dan yang ini masuk kriteria ini ya, Pak? Beda satu enggak? Berarti kalau ini dengan ini, Anda lihat gimana? Beda satu atau enggak? Ini dengan ini. Enggak, Pak. Enggak. Kenapa kok enggak? Karena di sini A aksen jadi A, B jadi B aksen. Artinya dua-duanya berubah. Nah, ini yang enggak boleh. Paham ya? Nah, berarti gimana caranya yang boleh? Yang boleh adalah saya tulis di sini. Oke, biar Anda mengingat itu. Oke, katakanlah di sini AB, sini C, oke. Katakanlah ini C aksen, ini C. Berarti di sini 00. Katakanlah ini A aksen, B aksen. Di sini 01, berarti A aksen B. Nah, gimana caranya biar beda satu? Berarti setelah ini, apa yang belum? Yang belum adalah A, B, gitu ya. AB berarti 11. Benar nggak ini beda satu? Anda lihat, B-nya tetap, A-nya berubah. Berarti ini oke. Gitu ya. Yang terakhir gimana? Berarti yang belum keluar di sini. Yang keluar adalah 10 atau A, B, aksen. Oke. Jadi sebelum kita membuat peta Carnot, yang penting yang harus harus benar peta Carnotnya dulu. Ya. Kalau peta Carnotnya benar, insya Allah solusinya benar. Nah, sekarang kita coba masukkan inputnya. Oke. Kita coba lihat di sini ya. Oke. Fungsinya adalah ini. Kita masukkan di ini ke sini. Pertama apa? A, B, C. Berarti yang mana? AB yang ini. Oke. AB yang ini. Berpotongan dengan C. C itu yang ini. Berarti titiknya yang mana? Berarti Di titiknya bawah. ini ya. Oke. Ini adalah A, B, C. Oke. Jadi Anda amati sekarang ya. Kalau di sini literalnya adalah 3, inputnya ada 3, pasti hanya satu kotak. Contohnya kotak yang ini. Kotak yang ini apa berarti? Kotak yang ini adalah diwakili oleh A aksen, B aksen, C. Gitu ya. Tapi sekarang kalau misalkan dua kotak ini apa? Dua kotak ini. Dua kotak ini yang sama apa persamaannya? Ada yang bisa bantu? Dua kotak ini. Ada yang bantu? Silakan. Dua kotak ini. Yang sama aja, yang sama apa di dua kotak ini?
Halo, nggak jelas ya? Oke, saya lanjutkan aja deh. Yang kedua adalah, yang pertama ini ya, ABC, berarti ini ya, ABC, berarti yang ini. Kemudian ada ABC aksen. ABC aksen yang mana ABC aksen? Anda bisa lihat AB-nya dulu. AB adalah kolom ketiga. C aksen yang mana? C aksen. C aksen adalah baris pertama. Sehingga kolom ketiga dipotong baris ketiga adalah yang ini. Oke. Kita sudah bisa gambarkan, yang ini sudah, yang ini sudah. Berikutnya, AB aksen. Yang mana AB aksen? AB aksen. Berarti di sini Anda bisa lihat. Di sini C-nya nggak keluar. Berarti C-nya nggak dipedulikan. Berarti AB aksen yang mana? Izin Pak, mohon maaf Pak. Ya. Kursor dari layarnya nggak gerak Pak. Nge-freeze di situ Pak. Diam di situ Pak. Diam di sini. Nah itu sekarang udah gerak Pak. Oh gitu. Kalau ini gerak nggak? Kursornya gerak nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Tidak gerak. Oh gitu. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau yang ini, dua ini termasuk apa? Dua kotak ini. Apa yang bisa mewakili dua kotak ini bersama? Ada yang bantu? A aksen. Aksen aja. Dua kotak ini. Anda bisa lihat ya. Kalau dua kotak ini artinya adalah, berarti dua kotak ini kalau dipandang dari sebelah kiri itu hanya C aksen, betul ya? Tetapi kalau Anda lihat dari atas, apa yang sama? Yang sama adalah A aksen. Berarti dua kotak ini apa persamaannya? A aksen, C aksen. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan ini A, B aksen, berarti yang mana A, B aksen? A, B aksen yang mana? A, B Kolom aksen. keempat. Oke, good. A, B aksen berarti berapa kotak? A, B aksen? 2 kotak. Oke, good. Dua kotak. Kenapa kok dua kotak? Karena di sini tidak melibatkan C. Sehingga boleh dikatakan C-nya nggak peduli. Boleh C atau C aksen, dia masih di kelompok ini. Paham ya? Kemudian yang terakhir adalah A aksen, B aksen. A aksen, B aksen yang mana berarti? A aksen, B aksen. Yang kotak pertama Pak. Pertama atas, Pak. Baris atau kolom? Kolom pertama. Kolom pertama. Oke, good. Kolom pertama. Nanti kolom pertama adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menyederhanakan kalau pilihannya seperti ini? Nah, yang pertama Anda lihat, adakah sesuatu yang bisa mewakili 4 ini? Oke. 4 ini termasuk apa? A, Pak. A, Pak. Oke, good. Ini A. Oke. Kemudian yang kedua, apakah ini bisa saya kelompokkan dengan ini? Jadi apa? Yang sama apa? B B aksen. aksen. B aksen, Pak. Oke, good. Ini B aksen. Sehingga hasilnya adalah fungsi A, B, C sama dengan A or B aksen. Paham ya? Jadi disinilah kita menyelesaikannya secara visual. Jadi ada cara menggunakan aljabar, ada menggunakan peta Carnot. Peta Carnot semakin Anda terbiasa akan semakin sangat memudahkan untuk menyelesaikan sesuatu. Oke. Oke, misalkan gini. Ternyata ada suatu persamaan gitu ya. Yang peta Carnotnya seperti ini. Oke. Katakanlah sini A aksen A, aksen B, oke. B aksen, ini A aksen B, ini AB,
Ini AB aksen, katakanlah yang ini AB, yang ini C, gitu ya. Ini Anda boleh bolak-balik ya, apapun boleh, selama syaratnya tadi. Misalkan seperti ini. Oke. Seperti ini. Misalkan Oke, yang saya tanya misalkan posisinya gini. 1, 2, 3. Gini dulu deh. Oke. Berarti penyederhanaannya apa ini? Yang ini. Kita lihat. Ingat, semakin banyak yang bisa Anda kelompokkan, berarti semakin sederhana. Dan pengelompokan itu tidak mungkin, pasti kelipatan 2. Boleh 1, boleh 2, boleh 4. Nggak mungkin ada 3, karena 3 bukan pengelompokan 2. Oke. Berarti kalau misalkan seperti ini, kelompok pertama apa? Kelompok pertama apa? A aksen. Oke, good. Ini apa termasuk? Termasuk kelompok apa? A aksen. Oke, good. Yang kedua yang mana? C, Pak. Oke, good. Ini C. Boleh nggak overlap? Nggak ada masalah. Justru dengan overlap itu akan menyederhanakan case. Ini termasuk apa? Ini termasuk C. Sehingga hasilnya adalah A aksen or C. Paham ya? Oke. Misalkan ada case berikutnya. Misalkan sama seperti itu. Ini. Oke, sekarang saya balik. Ini misalkan katakanlah BC, di sini A. Oke. Saya balik, saya ngawur aja di sini A. Berarti di sini A aksen A. Oke. Di sini B aksen C aksen, B aksen C, BC, B, C aksen. Misalkan seperti ini. Oke. Misalkan nah, misalkan mencarinya seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Oke. Nah, misalkan seperti ini, apa yang bisa kita sederhanakan? Bisa jadi apa saja ini? C aksen. C aksen, A aksen. Oke, good. Bukan C aksen aja ya. Kalau C aksen aja, oke, tanpa ada A aksennya berarti harus ini, 2 ini. Berarti harus 2 ini. Kalau C aksen aja. Kalau C aksen aja berarti 2 ini sama 2 ini. Kalau C aksen A aksen berarti sudah dipotong sama aksen. Oke, bener ya tadi. Berarti ini C aksen ini sama ini. Oke, maaf saya baru tahu ya kalau saya gerakkan pakai tablet ternyata kursornya nggak ikut gerak. Oke, jadi ini adalah apa tadi? Yang biru ini? A aksen, C aksen. C aksen, A aksen. Oke, good. Nah, aksen C aksen bolak-balik apa? Terus yang kedua yang mana? C, C A, AC. C A. Oke, good. Yang kedua adalah yang ini. Berarti ini adalah AC. Anda boleh CA, boleh AC, tapi biar urut dengan fungsinya saya tulis gitu ya. Oke. Jadi misalkan Anda selesaikan, misalkan ada kasus ya, misalkan persamaannya seperti ini. Kalau misalkan kita jadikan fungsi A, B, C, misalkan yang ini berarti apa? Kalau yang ini satu kotak ini berarti apa? Kalau yang satu kotak ini maksudnya apa? Satu kotak yang mana, Pak? Yang ini, sorry, yang pojok ini. Yang pojok kiri, paling pojok kiri. A aksen, B aksen, C aksen. Oke, A aksen, B aksen, C aksen. Or, yang sekarang yang pojok kanan. Ini apa ini berarti? A A aksen, aksen, B, C aksen. Oke, good. A aksen, B, C aksen. Kemudian yang ini, yang bawah yang kiri. Ini apa ini? A B aksen C. Oke,
A, B aksen C. Or yang terakhir yang ini. ABC. Oke, A, B, C. Nah, kalau kita menggunakan aljabar Boole, ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? B. Yang ini kita sederhanakan jadi apa? Dua ini. A aksen Aksen, C C aksen. Oke, berarti A aksen, C aksen. Or yang dua ini. AC. AC. C. Oke. Bisa disederhanakan lagi? Bisa disederhanakan lagi nggak? Enggak. Enggak. Good. Ini sudah tidak bisa. Ini adalah paling sederhana. Dengan melihat petanya, Anda bisa lihat, oh berarti ini sudah paling sederhana. Berarti ini sudah paling sederhana. Gitu ya. Nah, peta Carnot akan bermanfaat kalau Anda menggunakan lebih dari 3. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita menggunakan 4? Oke ya, tadi ya sudah kita buktikan ya. Hasilnya adalah AC aksen plus AC. Sama di sini ya. AC aksen dan AC. Meskipun di sininya Anda bolak-balik, A-nya di sini, BC-nya di sini, atau bahkan ininya Anda bolak-balik. Misalkan yang penting setiap kolom atau baris ini berbeda satu, hasilnya akan sama, tidak ada masalah. Sekarang bagaimana kalau misalkan inputnya adalah 4? 4 input. Berarti di sini adalah A, B, C, D. Oke. Katakanlah ada fungsi gini ya. A, B, C, D aksen. Or A, B, C, misalkan D. Or A aksen, B, C. Or A, B, C aksen. A aksen misalkan seperti ini. Or A, B. Or A misalkan seperti ini. Misalkan ada fungsi seperti ini. Nah, gimana peta Carnotnya? Ada 16 kolom. Oke, good. Karena di sini ada 4 input, berarti ada 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kotaknya berarti kita buat ada 16 kotak. Oke. Saya boleh ABCD yang mana-mana, saya anggap saja misalkan seperti ini. AB di sini, CD di sini. Oke. Berarti kombinasinya adalah A aksen, B aksen. Di sini adalah A aksen B. Di sini adalah AB. Di sini A, B aksen. Atau di sini ada 00, 01, 11, 10. Demikian juga yang ini. Ini ya. 00, 01, 11, 10. Berarti di sini C aksen, D aksen, C aksen, D, C, D, dan C, D aksen. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, kita bisa lihat apa yang bisa mengelompokkan dua baris ini. Apa yang sama di dua baris ini? A aksen, Pak. Aksen, Pak. Oke, good. Apa yang bisa menyamakan dua baris ini? A, Pak. Oke, good. Ini A. Apa yang bisa mengelompokkan dua baris ini? B. 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 Oke, good. Apa yang bisa mengelompokkan ini dan ini? B. B B aksen. aksen. Oke, good. Ini adalah B. Demikian juga kalau yang dari atas. Apa yang bisa mengelompokkan dua ini? C aksen. Aksen. Dua ini? C, J. Pak. C. Oke. Dua yang tengah? D. B. Dua yang tengah ini adalah D. Dua yang tepi? E D aksen. aksen. Apa? D aksen ini. Oke, saya copy aja dulu biar nanti nggak usah ngaret-ngaret lagi. Taruh sini, taruh sini.
Nah, sekarang bagaimana kita menyederhanakan yang persamaan yang di atas? Oke. Pertama, A, B, C di aksen. Berarti baris mana, kolom mana? Baris berapa? Baris 3 kolom 3 4. kolom 4, Pak. Baris Baris kolom tiga kolom 4. Oke, good. Baris ketiga, karena baris 3 ini adalah AB. Kolomnya 4. Sini jadi. Sini ya. Oke. Good. Ini sudah. Yang kedua, ABCD. Berarti yang mana? Baris 3 kolom 3, Pak. Baris 3 kolom 3. Oke, good. Sudah. Kemudian selanjutnya, A aksen BC. Baris mana? Baris apa, kolom apa? Baris 2 kolom 3. Baris 3 kolom 2. A aksen B. Oke, A aksen B yang mana? Yang baris 2 ya. Oke. Kolom 3. Kolom 3. Kolom Baris 2 saja? kolom 3 dan 4. Oke, good. Kolom 3 dan 4. Kenapa? Karena di sini tidak ada D, gitu ya. Karena di sini tidak ada D, sehingga sebenarnya D-nya boleh D dan D aksen, gitu ya. Jadi di sini A aksen B yang ini, kolomnya adalah kolom 3 dan 4. Berarti boleh C di sini. Good. Oke, ini sudah. Kemudian selanjutnya A aksen B, C aksen. Yang mana berarti? A aksen B, C aksen. Baris 2 kolom 1 2. Oke, good. Di sini ya. Kolom 1 2. Oke, ini sudah. Kemudian berikutnya adalah AB. Yang mana AB berarti? Yang ini. Yang ini AB. Berarti kalau AB yang mana? Baris 3. Baris 3. Baris 3. Berapa kolom? 4 kolom. 4. Ya, good. Nah, sekarang Anda bisa amati ya. Kalau komponennya 4, maka hanya berapa kotak berarti? Kalau 4 komponen keluar semua. 1. Oke, ini pasti 1 kotak. Hanya menempati 1 kotak. Kalau 3, berapa kotak? 2. 2 kotak. Kenapa? Karena ada 1 yang nggak ada, itu pasti hanya pilihannya hanya D dan D aksen. Paham ya? Kalau 2, berarti berapa kotak? 4. Ini pasti 4 kotak. Kenapa? Pasti ada 2 yang hidden. Yang hidden apa berarti? C dan D. Di mana C dan D itu kemungkinannya ada C aksen, D aksen, gitu kan. C, D aksen, C aksen D, dan CD. Berarti ada 4. Kalau 1 berarti berapa? 8. 8. Kenapa kok 8? Karena ada 3 yang missing, 3 yang hidden. Jumlahnya adalah 2 pangkat 3. Pasti di sini 8. Oke. Kita sampai di AB tadi ya. AB adalah 4 kotak ini. Dan yang terakhir adalah A. A yang mana berarti? Baris 3 Baris 3 4. dan 4. Oke, good. Baris kolom. 3 dan 4. Nah, sekarang begitu Anda melihat ini, kira-kira pengelompokannya seperti apa? Apa dan apa? Yang pertama apa? Ingat B. apa? C bisa nggak? C. Kalau C, berarti di atas harus ada juga. Padahal kenyataannya kalau kita kelompokkan di sini, ada C enggak? Enggak. Nah, oke. Berarti nggak bisa kalau C. Kalau yang bisa apa berarti? Yang A, Pak. Oke, good. A, kita mulai satu-satu ya. Yang A itu ini. Oke, good. Berarti ini yang A. Satunya apa? B. 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 Good. Ingat overlap nggak ada masalah selama di sini. Oke. Berarti di sini adalah B. Jadi hasilnya adalah fungsi A, B, C, D sama dengan A or B. Oke. Nah, Anda bisa buktikan menggunakan aljabar. Benar apa enggak? Hasilnya adalah A or B. Gitu ya. Jadi misalkan
ini sama ini saya bisa hilangkan gitu ya. Berarti di sini hasilnya adalah ABC. Oke. Saya orkan dengan A aksen BC. Or A aksen B, C aksen, or AB, or A. Oke. Oke, saya coba ini saya pindahkan aja. Oke. Sekarang yang ini saya sederhanakan dengan ini, berarti hasilnya adalah apa? BC. Oke. BC. Ini adalah BC. BC, or A aksen B, C aksen, or AB. Oke, sebelum saya ini bisa saya sederhanakan nggak dua ini? Hasilnya Jadi Bisa. B, Pak. B, Pak. jadi apa? Jadi B, Pak. Jadi B? A, AB. A, B tambah AB. 1. Oke, ini A dalam kurung B or 1. Hasilnya adalah A. Oke. Ya. Oke. Oke, ini sama ini gimana menyederhanakannya? Oke. Caranya? Mungkin nggak sederhanakan? Bisa, Pak. Bisa nggak? Atau ini dengan ini? Masih ingat kemarin ya, kalau apa? Misalkan ini dulu deh. Oke. Kalau saya punya fungsi seperti apa? A, oke, di sini kan berarti A or A aksen B C aksen. Oke. Boleh kan saya tulis ini saya kurung inian ya. Oke. Berarti bisa saya buat A or A aksen dan A or BC. Gitu ya. Seperti sini A or A aksen. Oke. And A or A or B aksen. Oke. Berarti hasilnya adalah ini 1, berarti hasilnya adalah ini. Oke. Berarti Anda bisa dapatkan BC or A or B aksen. Oke. Nah, Anda bisa lanjutkan lagi samaannya. Di sini kalau Anda lihat berarti nah intinya nanti Anda bisa lanjutkan bagaimana persamaannya sehingga kita bisa dapatkan hasil akhirnya seperti ini. Oke, kalau ini berarti ada yang salah nih pasti. Ada yang salah dengan Oke, ini saya hapus dulu. Oke, karena waktunya sudah jam 9. Tapi intinya Anda bisa mencoba untuk menyederhanakan menggunakan aljabar, hasilnya insya Allah pasti sama. Nah sekarang saya kepingin membuat ini. Nah, misalkan gini, misalkan ternyata Anda ada sebuah fungsi gini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, gimana menyederhanakannya? Seperti ini. Yang pertama apa? Apa? Yang bisa dikelompokkan pertama? Yang paling CD aksen. Oke, good. Yang paling kelihatan paling banyak ini ya. Ini adalah C D aksen. Good. Kemudian mana lagi?
B, C aksen D. Yang mana? C aksen B, C aksen D. B, C aksen D. B, B, C aksen D. Oke, good. Ini ya, maksud Anda ya. B yang ini, C aksen D. Oke, good. Ini bisa. Berarti ini adalah B, C aksen D. Ada lagi? Dua ini bisa dikelompokkan dengan mana? B aksen, C aksen, D aksen. Oke, nah tadi gimana? B aksen, C aksen, D aksen. Oke, Anda boleh, ini boleh. Berarti kan hanya ini sama ini ya. Ini sama ini. Ini adalah B aksen, C aksen, D aksen. Tapi pertanyaan saya, boleh nggak saya kelompokkan ini? Ada nggak yang bisa mewakili ini? B aksen, D aksen. Oke, good. Ini adalah B aksen, D aksen. Mana yang lebih sederhana ini? Yang B aksen, C aksen, D atau B aksen, D aksen? Sederhana mana? B aksen, D aksen. Oke, good. Karena ini dua input aja. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan seperti ini, Anda bisa menyederhanakan ini menjadi yang itu. Jadi ini saja. Oke, jadi nantinya persamaannya adalah apa? B aksen, D aksen, or C, D aksen, or B, C aksen, D. Oke. Anda bisa dapatkan seperti ini. Oke, itu yang untuk empat input ya. Jadi, nah, jadi kalau misalkan ada seperti ini, oke, kita latihan aja. Misalkan fungsinya seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti apa? Seperti itu apa kelompoknya? B aksen, D aksen. Oke, B aksen, D aksen, yang ini ya, B aksen, D aksen itu ini. Kemudian satu lagi, BD. apa? BD. 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 Kenapa? Ini masuk B, nah, ini ya. Oke, ini adalah BD. Masuk B dan masuk D. Oke, oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi penyederhanaan seperti itu. Jadi nanti kalau ada persamaan bisa Anda coba sederhanakan menggunakan misalkan gini. Dan saya buat yang sederhana dulu ya. A, B, C, D. Misalkan A, B, or A, D, or A, B, C, D, or misalkan aksen B, aksen, oke, or A, or oke, bentar. Aksen B, or A, or A, ini A, aksen B, or aksen B, aksen, oke, sudah. Oke. Misalkan gini. Penyederhanaannya gimana? Pertama, saya bisa menyederhanakan yang mana? Ini saya tambahkan dulu. Or AD aksen. Ini ya. Yang pertama saya bisa sederhanakan mana? Katakanlah yang ini sama ini. Hasilnya apa berarti?
Aksen. Oke, good. Aksen. Yang mana lagi? Ini sama ini. Apa hasilnya? A. A. Nah, or yang ini tetap aja saya tulis ya. A, B, C, D. Oke. Oke. Hasilnya apa? Sudah A, B, kelihatan C, nggak? D. ABCD. Kalau ini bisa saya sederhanakan nggak? Hasilnya apa? A dalam kurung 1 or B, C, D. Gitu kan ya? Aksen A. Hasilnya apa ini? 1 diorkan apa saja hasilnya? A. 1. 1. Berarti hasilnya adalah Aksen A. aksen or A. Hasilnya? Aksen or A apa? 1. 1. 1. Nah, gimana 1 ini di sini? Kita coba ya. A aksen B itu yang mana? Kalau di Carnot. A aksen B. Baris 2 kolom keempatnya. A aksen B. Ini ya. Ini ya, bener ya. Baris kedua. Oke. Yang kedua, AD. Yang mana? Yang termasuk A dan termasuk D. Berarti Baris 2 dan 3. Baris 3 dan 4, oke. kolom 2 dan 3. Oke, berarti ini ya. A dan D. A itu adalah 2 baris ini. A itu adalah 2 baris ini. Oke. D adalah di sini. Sehingga kalau kita potong hasilnya adalah di sini. Itu ya. Oke. Kemudian A, B, C, D yang mana berarti? Baris berapa, kolom berapa? A, B, C, D yang mana berarti? Baris 3, kolom 3. Baris 3 kolom 3. Oke, good. Sini ya, baris 3 kolom 3. Oke. Kemudian A aksen, B aksen yang mana? A aksen, B aksen. Baris 1. Baris 1. Baris 1. Oke. 1, 3, 4. Good. Berarti yang ini sudah. Yang terakhir, A di aksen yang mana? Baris 4. Baris 4. Yang kosong-kosong itu. Oke. A adalah 2 baris. A adalah 2 ini ya. A adalah 2 baris ini. Sedangkan di aksen adalah yang kosong. Oke. Nah, sekarang Anda bisa lihat bahwa semua kotak isinya 1. Berarti hasilnya apa? Kalau gini? 1. Oke, 1. Kenapa? Karena semua kotak nggak ada kemungkinan isinya selain 1. Paham ya? Jadi isinya adalah 1. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk aljabar untuk Takarnok. Nanti untuk latihannya saya upload. Sebenarnya Anda bisa mencoba untuk menyelesaikan yang kemarin itu soal yang sama. Anda selesaikan mencoba untuk menggunakan peta Carnot. Artinya itu sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, saya akan coba ini udah jam 9. Oke, saya minta waktu sedikit lagi aja ya. Jadi saya ada. Anda masih lihat screen saya ya? Oke. Oke. Nah, saya nanti akan mencoba untuk menunjukkan ke Anda apa sebenarnya fungsi di sini. Mungkin mudah-mudahan waktunya noted gitu ya. Dan kita sampai 9.30 ya. Nah, jadi gini. Nah, untuk apa Anda belajar ini? Sebenarnya salah satunya adalah untuk logika kombinasi.
Atau karena waktunya udah habis, nanti kita lanjutkan minggu depan aja ya. Tapi paling tidak saya minta Anda memahami bagaimana melakukan penyederhanaan menggunakan kotak kata. Ada pertanyaan mungkin? Nanti videonya dan ini coba saya share. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Nanti kalau misalkan ada yang nggak jelas silakan di grup juga atau japri ke saya boleh. Kalau nggak ada, saya minta on cam ya, sebentar aja untuk saya screenshot. Saya capture ada 19, 21 orang. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh off cam lagi. Terima kasih atas perhatiannya ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa saya sampaikan di kuliah karena waktu yang terbatas. Nanti akan saya buatkan video aja untuk penyelesaian beberapa latihan. Mungkin itu ya untuk hari ini. Kita insya Allah ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.